Sadar atau enggak, kita semua ini lagi ada di tengah-tengah peperangan. Bukan perang biasa, tapi perang yang terjadi setiap hari untuk merebut aset kita yang paling berharga, yaitu fokus kita. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya biar kita yang menang. Pernah nggak sih kamu ngalamin hari yang kayak gini? Dari pagi sampai malam rasanya sibuk banget. Bales email, ikut meeting, ngerjain ini itu. Tapi pas hari berakhir, kamu lihat lagi to-do list kamu dan rasanya, kok nggak ada kemajuan yang berarti ya? Capek sih iya, tapi rasanya itu kayak lari di tempat. Sibuk gerak, tapi nggak kemana-mana. Oke, sini deh. Kita lurusin satu hal yang penting banget. Perasaan gampang buyar dan susah fokus itu seringnya bukan karena kamu kurang disiplin atau malas. Ada kekuatan-kekuatan di luar sana yang emang sengaja dirancang untuk meretas sistem biologis di otak kamu. Nah, perasaan sibuk tapi nggak berarti ini tuh umum banget. Sampai ada namanya loh. Inilah yang kita sebut sebagai jebakan produktivitas. Sebuah siklus di mana kita ngerasa udah kerja keras, padahal sebenarnya kita cuma muter-muter di tempat yang sama. Dan ini nih biang keroknya, produktivitas toksik. Rasa cemas pas lagi istirahat, rasa bersalah pas lihat pencapaian orang lain di media sosial atau FOMO, dan dorongan buat terus-terusan harus ngerjain sesuatu. Ini bukan lagi soal menghasilkan karya yang bagus, tapi soal obsesi untuk kelihatan sibuk. Oke, jadi gimana sih jebakan ini bekerja? Biar ngerti, kita harus lihat medan perangnya yang ada di dalam otak kita sendiri. Ini bukan soal niat atau kemauan, tapi ini soal pertarungan neurobiologis yang terjadi setiap detik. Coba bayangin deh, ada tarik tambang di dalam kepala kita. Di satu sisi, ada sistem limbik, bagian otak primitif kita yang pengennya dapat kepuasan instan sekarang juga. Di sisi lain, ada korteks prefrontal, ibaratnya CEO rasional yang mikirin masa depan. Nah, pas kita lagi capek atau stres, genggaman si CEO ini melemah, dan sistem limbik yang impulsif langsung ngambil alih kendali. Dan senjata utama yang dieksploitasi itu namanya dopamin. Banyak orang salah kaprah nih, dopamin itu bukan tentang ngerasain seneng, tapi tentang antisipasi rasa seneng. Dopamin itu molekul yang bikin kita terus pengen, terus mencari, terus nge-scroll. Dan ini dia nih, poin kuncinya. Media sosial itu didesain persis kayak mesin slot. Setiap kali kita nge-scroll, kita itu kayak lagi narik tuas, nggak pernah tahu apa yang bakal muncul. Bisa jadi video lucu, bisa jadi berita bosenin. Nah, ketidakpastian imbalan inilah yang mancing dopamin keluar terus-terusan, dan akhirnya nyiptain lingkaran adiktif yang bikin kita susah berhenti. Ini bukan kebetulan, ini rekayasa. Oke, jadi otak kita dihack. Pertanyaan berikutnya, buat keuntungan siapa sih? Yuk, coba kita ikutin jejak uangnya dan lihat gimana perhatian kita diubah jadi duit dalam model bisnis yang kelihatannya gratis ini. Kutipan ini, wah, ngebuka semuanya. Produk dari platform-platform ini tuh sebenarnya bukan kontennya. Produknya itu ya kita, waktu dan perhatian kita, yang dijual ke para pengiklan. Makin lama kita nempel di layar, makin gede keuntungan mereka. Dan ini semua dilakukan dengan sengaja lewat rekayasa desain. Infinite scroll itu sengaja dibikin biar otak kita nggak dapat sinyal untuk berhenti. Algoritmanya jin konten yang mancing emosi kita, bukan yang bikin kita pinter. Semuanya didesain buat nahan kita di sana selama mungkin. Dan ini bukan spekulasi loh. Orang dalam industrinya sendiri udah ngaku. Mereka tahu persis cara manfaatin kelemahan psikologis kita. Ini bukan bug, ini adalah fitur. Jadi, apa sih akibat nyatanya dari hidup yang terus-terusan keganggu ini? Ada satu kerangka kerja yang brilian banget buat memahami ini, yaitu dengan ngebedain dua jenis kerjaan, deep work atau kerja mendalam, dan shallow work atau kerja dangkal. Gampangnya gini, deep work itu kerjaan yang bener-bener butuh mikir, yang ngasilin sesuatu yang baru dan susah ditiru. Kebalikannya, shallow work itu tugas-tugas logistik yang bisa dilakuin sambil multitasking, kayak balesin email atau mindahin data. Coba kita bedah lebih dalam lagi ya. Deep work itu butuh 100% konsentrasi, ngasilin sesuatu yang nilainya tinggi dan susah ditiru orang lain. Inilah jenis pekerjaan yang ngebangun karir. Sebaliknya, shallow work itu bisa sambil multitasking, sifatnya administratif, dan gampang digantiin. Keduanya sih perlu, tapi masalahnya adalah hari-hari kita itu didominasi sama yang shallow work. Notifikasi, email, rapat-rapat pendek, semua itu nyedot waktu dan energi kita. Dan akhirnya cuma nyisain sedikit banget ruang buat kerjaan yang bener-bener penting dan ngasih kepuasan. Oke, cukup diagnosisnya. Sekarang waktunya buat nyusun rencana pertempuran. Gimana caranya kita bisa ngelawan balik dan ngerebut lagi kendali atas fokus kita. Kutipan ini kedengarannya emang ekstrim, tapi pesannya itu kena banget.
Ngambil alih fokus kita lagi itu bukan proses yang enak dan nyaman. Ini butuh disiplin yang brutal buat ngebongkar kebiasaan-kebiasaan lama kita. Langkah pertama yang bisa kita coba itu reset total. Detox dopamin selama 3 hari. Tujuannya adalah buat bikin otak kita kelaparan dari semua stimulasi murahan. Ya, awalnya bakal nggak enak banget. Gelisah, bosen, cemas. Tapi justru itu tandanya kamu lagi dalam proses mutusin rantai kecanduan dan ngambil alih kendali lagi. Nah, setelah di-reset, kita bangun sistem pertahanannya. Jadwalkan waktu khusus buat fokus tanpa gangguan sama sekali. Matiin semua notifikasi. Dan yang paling penting nih, belajar buat ngerasa bosen. Jangan setiap ada waktu kosong langsung lari ke HP. Kebosanan itu adalah tempat di mana kreativitas bisa lahir. Dan ini semua ngebawa kita ke sebuah kearifan kuno dari filsafat Stoa. Kita nggak bisa ngendaliin semua kebisingan di dunia luar atau algoritma yang didesain buat narik kita. Yang bisa kita kendalikan sepenuhnya adalah respons kita. Disitulah letak kekuatan kita yang sebenarnya. Oke, saya mau tutup bahasan ini dengan satu pertanyaan. Karena pada akhirnya, nge-scroll tanpa henti itu seringkali bukan tentang nyari sesuatu, tapi tentang lari dari sesuatu. Mungkin lari dari rasa bosen, rasa cemas, atau dari tugas berat yang nunggu di depan mata. Jawab pertanyaan ini dengan jujur adalah langkah pertama untuk jadi benar-benar bebas.